Nah, Pasandri itu adalah perintis kemerdekaan, salah satu perintis kemerdekaan Republik Indonesia di Angkatan Laut, di marinir dia, masuk marinir Angkatan Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Anon Official. Oke, jadi kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial, namanya Irham Den Nawang. Selamat datang. Mana kabar? Oke, jadi apa kabar ini, saudaraku? Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kayak? Mana Malino? Alhamdulillah baik sekali. Ya. Jadi dari mana gini tadi? Saya tadi dari kantor. Iya, kebetulan saya lagi aktif di dunia digital. Karena melihat sekarang ini kan lagi kebutuhan orang itu besar di mana di pemasaran digital seperti itu. Jadi saya kembangkan yang seperti itu. Oh iya mantap. Jadi sebenarnya saya bertanya-tanya juga ini, asli orang mana sebenarnya ini? Kalau saya aslinya sebenarnya campur, karena orang tua itu bapak itu orang keturunan Takalar Polombangkeng. Kalau ibu itu keturunan dari Enrekang Duri. Campur Gado-gado. Oh, iya. Kalau dibilang disingkat orang Madu. Makassar Duri. Iya. Pore. Ya, di Takalar biasanya saya di orang Takalar. Oh, jadi masa kecil tadi di Takalar memang atau? Tidak. Jadi Jadi semua keluarga itu sudah berhijrah dari Takalar. Sebenarnya sudah mulai dari masa nenek dulu ya kayaknya. Iya. Masa dulu itu kami berhijrah dari Takalar ke Makassar. Itu panjang sejarahnya itu. Kalau mau diceritakan boleh saya ceritakan. Saya pengen sekali tahu nih historinya ini. Iya. Story apanya loh? Kisah-kisahnya, Dik? Kisah-kisahnya gimana? Iya, karena memang kalau untuk sejarah kita memang harus perlu tahu, dan ini pun memang diceritakan dari turun-temurun. Ini sebenarnya sudah menjadi warisan dari keluarga itu kalau bilang cerita sejarah toh. Jadi sejarahnya nama saya itu kan Irham Irwan Pasandri. Irwan itu nama bapak saya, Pasandri itu nama fam saya. Nah, Pasandri itu adalah perintis kemerdekaan, salah satu perintis kemerdekaan Republik Indonesia di Angkatan Laut, di marinir dia, masuk marinir Angkatan Laut. Itu banyak sekali sejarahnya itu. Jadi bagaimana, Dik? Kalau mau diceritakan itu, beliau itu adalah salah satu anak bungsu dari Raja Polombangkeng. Polombangkeng Selatan. Jadi Polombangkeng ada juga kerajaan di sebenarnya? Iya, ada Polombangkeng Selatan. Nah, itu kisahnya yang diceritakan ke saya pada saat itu bisa dibilang kerajaan yang hilang sebenarnya loh maksudnya. Karena pada saat itu kerajaan Polombangkeng itu ditinggal oleh rajanya ke Jawa untuk mengambil bibit kayu jati. Bibit kayu jati di Jawa. Nah, pada saat pulang itu datang kayak mungkin rakyatnya tapi di tengah laut. Jadi istilahnya bahasa Makassar gitu kan. Karai itu tapi aneh itu jam singgah jam sampai ke Takalar. Di darat. Karena kerajaan sudah tidak ada. Kenapa bisa? Kaget kenapa bisa, Nak? Karena sudah diambil alih sama Belanda. Dia bilang, saya enggak mau begitu pokoknya. Akhirnya pada saat itu raja tetap datang ke Takala, ke Polombangkeng pada saat itu. Pada saat itu memang melihat semua termasuk dengan keluarganya sudah tidak ada. Nah, disitulah dia tancapkan kemarahannya dia tancapkan itu tombak kalau nggak salah sama belangkon. Ada belangkon dia pakai belangkon. Nah, itulah namanya sekarang daerah itu namanya Tope Jawa. Oh iya. Tempat
mandi biasa. Iya, Ya. Dari situ Topi Jawa deh. Nah, dari situ. Nah, di mana semua keluarganya, keluarga kerajaan semua termasuk. Itu semua bermigran ke mana? Ke Makassar, ke Ujung Pandang pada saat itu ya. Hingga sampai sekarang. Nah, Pasandri, kita kembali ke Pasandri. Iya. Pasandri itu adalah seorang pejuang atau perintis kemerdekaan yang telah mengambil kekuasaan dari tangan Belanda. Pada saat itu beliau ceritanya kan, beliau itu yang saya ketahui, beliau itu sama dengan Belanda itu di kapal perang. Nama kapal perangnya itu di Seven of Provincial. Nama kapal perangnya itu di Seven of Provincial. Sekarang jadi bukan museum. pinisi dia, bukan. Bukan. Jadi kapal perang memang. Nah, di situ ada perintah perang langsung. Iya. Perintah perang dari panglima tertinggi tuh, mungkin wallahualam mungkin dari Bung Karno atau dari siapa toh, mungkin dari siapa, Sudirman dah pada saat itu. Jadi ketika ada perintah perang, paniklah semua, salah satunya Belanda ini. Jadi Pasandri dan tim-timnya, teman-temannya ini berinisiatif tuh untuk merebut kapal Belanda, memerdekakan Indonesia lah. Nah, pada saat itu akhirnya mereka membunuh semua Belanda, sapu rata, memang dibuang ke laut. Akhirnya situ dibawa lari, diambil ke kapal atas perintah dari Pasandri dan Nur pada saat itu. Dan sampai sekarang anak cucunya itu tetap diapresiasi, diberikan penghargaan setinggi-tingginya oleh negara, dan diakui oleh negara bahwa dia adalah anak cucu dari perintis kemerdekaan. Seperti itu. Panjang sekali. Pokoknya mau ada dikasih story atau ya kalau dia memang ya begitu nih. Tapi kan yang namanya sejarah itu harus ditahu, harus karena apalagi anak-anak sekarang tuh. Iya, jadi istilahnya kalau kedepannya tuh bisa diceritakan sama anak cucu, bilang seperti ini kita ini seperti itu. Bukan berarti kita mau karena sebenarnya kan sekarang bukan zaman kerajaan, apa yang mau dibanggakan, tidak ada nih. Tena mau pakai yang pernah kamu itu, tena mau. Pasar di Watangamang. Jadi kalau sekarang masih ada jejak sejarahnya di Topi Jawa kah atau di Topi Jawa masih ada. Jadi di Pulau Bangkeng Selatan itu masih ada jejak sejarahnya, yaitu mungkin lebih yang sampai sekarang yang saya lihat itu adalah aset-asetnya. Contohnya aset-asetnya itu kayak tanahnya atau apanya tuh ya, mungkin itu yang saya lihat itu yang memang diakui oleh Belanda atau pemerintah itu memang sudah tercatat lah di anunya. Cuman itu sih yang saya lihat. Kalaupun ada benar-benar sejarahnya itu mungkin pada saat waktu masih kecil, nggak tahu sekarang di mana nih. Dulu gitu waktu saya masih kecil tuh sempat disuruh pegang ada kipas-kipas, tank gitu-gitunya yang zaman anunya tuh. Benar-benar peninggalannya. Nah, itu kalau saya sih sebenarnya sudah bukan tidak percaya, maksudnya itu lebih ke animisme, mempercayai. Saya bukan tidak mempercayai tapi menghormati. Jadi saya sampingkan itu, saya lebih menerima yang namanya sejarahnya. Itu saja. Menyentuh gitu. Panjang gitu. Tapi dari pemerintah adakah semacam penghargaan atau ada? Tugu kah apakah? Kalau Tugu ada, itu salah satunya pencetusnya kalau Tugu saya kurang paham, tapi setahu saya kayak di Takalar itu yang namanya Lipambajeng, itu perjanjian Lipambajeng itu ada di situ. Jadi salah satunya
saksinya di situ juga. Sejarah. Saksi sejarah ada di situ juga. Yang kedua itu penghargaan ketika ada kayak apa deh, kayak waktu-waktu Kayak pesta adat. ya enggak, maksudnya kayak apa deh, hari-hari nasional. Contoh hari-hari kayak Hari jadi Takalar, Pancasila atau mengenang pahlawan pada dan lain. Nah, itu sempat saya melihat itu dari pemerintah pusat maupun provinsi atau daerah itu datang langsung ke rumah untuk memberikan santunan atau apa tuh begitu untuk putra-putri perintis. Iya. Karena ini termasuk salah satu perintis kemerdekaan Pencetusnya Indonesia. toh, iya betul, pencetusnya. Iya. Gitu perintis itu istilahnya dari keberaniannya itu sampai bisa terbentuk ini namanya terus itu. Tapi kalau mau diikuti orang-orang dulu keberaniannya ada susah. Menegate cini mau di badi di malam. Apalagi deh senjata nih. Sekarang nggak bisa orang begitu. Nggak bisa jadi. Karena sekarang negara hukum itu nggak bisa. Mungkin apa yang mau dibanggakan sekarang. Kalau mau karyawan, nggak bisa. Beda kayak dulu kan apa orang hukuman. Sekarang nggak bisa. Sekarang itu diatur semua sama hukum. Jadi selama ini biasa ikut Takalar atau bagaimana? Biasa, cuman kalau saya sih toh pasti kurang paham pun toh siapa-siapa di sana lagi keluarga nggak terlalu ini karena orang tua juga jarang ajak jalan lihat-lihat di sana toh seperti apa begitu. Jadi saya juga kembali lagi ke Pak Sandri ini. Pak Sandri maksudnya ada kepanjangannya atau memang gelar aja atau apakah ada artinya kan? Pak Sandri itu nama. Pak Sandri Deng Nur itu Pak Dengan atau Pak Sandri. Memang nama itu kan? Nama. Iya, Pak Sandri Deng Nur. Itu beliau perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Itu Pak Sandri Deng Nur. Ini bisa digali lebih dalam ini. Iya, betul. Sejarahnya ini. Nah, itu rencana sementara ini saya pribadi sudah menyusun bukunya itu, sudah saya susun bukunya, historinya seperti apa dan lain-lain itu saya sudah susun nih. Yang kedua itu saya rencana mau buat filmnya. Iya, film pendeknya itu seperti apa Sandri Deng Nur itu, bagaimana kisah-kisahnya toh, kisah perjuangannya, begitu. Karena kalau kita umur segini, mana ditampil itu. Saya mau kayak bilang apa deh? Bukan karena saya mau patenkan gitu, namanya tuh. Tapi mau juga bertanya nih, kan kita asli Takalar gitu, pasti ada kayak kue khasnya kah, apanya kah? Kalau makanan khas dari Takalar itu, sebenarnya kami nih, maksudnya termasuk saya pribadi, sudah tidak jarang tahu tentang silsilah kami. Saya tahu tentang adat istiadat dari Takalar karena memang sudah kelamaan di sini kan. Iya, jadi makanan khasnya apanya saya kurang tahu juga masalah itu. Setahu kalau kita ke sana makan jagung. Apalagi ya itu sih jagung apa dan. Tapi wisatanya tuh luar biasa di Takalar. Biasa bagus sekali itu. Pantai-pantainya. Pantai-pantai. Ya saya pun jarang-jarang lagi ke sana mau rekreasi apa dan lain. Itu sih. Oke, jadi itulah tadi cerita-cerita tentang sejarah Takalar, utamanya di Pulau Bangking. Sampai di sini dulu. Saksikan kami di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.